Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita kali ini adalah kitab Lubabul Hadis karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Masuk pembahasan kemarin sudah kita bahas 5 awal daripada hadis tentang istighfar. Dan sekarang kita 5 hadis terakhir tentang istighfar. Kemarin 5 hadis pertama, sekarang 5 hadis terakhir. Tambah lagi nanti kitab Fadilah Zikrullahi Ta'ala. Alhamdulillah, hadirin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk kita bulan Maulid. Masyaallah. Maulid Nabi. Masuk bulan Rabiul Anwar. Rabiul Awal. Kalau orang Arab bilang Rabiul Awal itu Rabiul Anwar. Bulan Rabi, bulan semi Al-Anwar yang bercahaya. Kenapa? Di Arab kalau udah bulan Rabi itu dikatakan dengan bulan musim semi. Mulailah anggur berbuah di Taif, mulailah semangka berbuah, mulailah kurma. Kurma mulai masa ini ya, masa masa pembuahan, panennya nanti ada Ramadan. Saya kurma itu setahun sekali, ada setahun 2 kali. Tapi sekali panen, ngalah-ngalahi panen sawit selama setahun. Itu kurma berkah. Maka di bulan Maulid ini malah kita tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rasa cinta kita dengan Nabi ini terutama dilihat dari bersolawat. Banyaknya dia bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya ada hubungan rohani, ada hubungan batin antara dia dengan Rasulullah. Allah memberikan dia 10 kali salawat dan Rasulullah menjawab salawat dia. Kalau hubungan rohani terjalin, maka mustahil orang itu tercelaka. Mustahil orang itu kena musibah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak akan mengazab satu hamba, Allah enggak akan mengazab mereka kalau engkau berada di situ Muhammad. Terus ayat selanjutnya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Dan juga Allah enggak akan mengazab kalau kaum di situ keberadaan mereka beristighfar minta ampun kepada Allah. Ini masuk bab istighfar. Itu ada relasi, ada hubungan antara sholawat dengan istighfar. Kenapa? Sholawat juga sebuah pengampunan dosa. Sholawat juga sebuah pengampunan dosa. Bedanya sholawat dengan istighfar, kalau sholawat dikerjakan dengan riya sekalipun diterima pahalanya. Tapi kalau istighfar riya enggak dapat pahala, Pak, dapat dosa. Tapi kalau kita sholawatan, walaupun kita niatnya pamer, tetap sholawat itu mahsul wa dapat pahala. Akan sampai ke Rasulullah dan akan mendapatkan pahala. Itu yang membedakan antara amalan sholawat dan amalan istighfar. Namun biasanya orang ahli istighfar pasti dia ahli sholawat. Karena sholawat ini amalan yang sangat tinggi. Maka sebelum kita memasuki amalan yang sangat tinggi, kita bersihkan diri dulu kita. Dengan apa? Dengan istighfar. Macam mana lisan ingin bersalawat kepada Nabi tetapi suka menggibahi orang, lisan suka memaki orang, lisan suka menghina orang tua orang lain, lisan suka memfitnah. Lisan yang penuh kotoran, ibarat kata gelas yang penuh kotoran, mau diisi air sholawat, ya kotor. Maka dibersihkan dulu dengan apa? Istighfar. Makanya para ulama itu biasanya kalau zikir pagi petang pasti didahulukan tuh istighfar. Istighfar, baru sholat istighfar 100, sholawat 100, baru apa? Tasbihat 100. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali. Nah, tertibnya seperti itu. Supaya apa? Supaya semuanya bersih. Nah, itulah kelebihan istighfar. Semuanya bagus. Istighfar ada kelebihannya, sholawat ada kelebihannya, tasbihat ada kelebihannya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan istighfar. Jadi hadirin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar ini cara Allah sayang. Cara Allah kayak bilang, hambaku, aku nih sayang banget loh sama kamu. Nah, gitu. Kayak suami bilang ke adiknya, istrinya, "Dek, abang sayang loh sama adek." Adik ngamuk sama abang,
Adik masuk bawa terasi, kadang nasi belum termasak, kadang abang baru pulang dari kerja dimasakin mie, nah, misalnya. Atau abang pulang adik cerepeti, abang sabar. Nah, seperti itulah Allah. Dan Allah tuh lebih sayang lagi kepada hamba, melebihi sayangnya suami kepada istri, sayangnya anak, sayangnya ibu kepada anaknya, lebih dari itu lagi. Setiap kali buat dosa kita, wahai hambaku, ayo kembali sama aku. Yuk. Kita telah menduakan Allah dengan cara maksiat, entah maksiat mata kah, maksiat tangan kah, maksiat hati, maksiat lisan, maksiat kemaluan. Capek bermaksiat, tetapi Allah selalu menyambutkan, mengadakan tangan. Wahai hambaku, yuk kembali yuk. Maksudnya apa? Allah itu sangat sayang. Allah nggak akan memberikan pintu yang tertutup untuk hamba ini, pasti terbuka. Maka di sini dikatakan walau kana wa in ada fil yaumi 70 marrah. Walaupun dia mengulangi dosa itu sehari 70 kali. Sayangnya Allah, ayo balik lagi. Istighfar itulah pembersih. Ibarat kata piring yang kotor dibersihkan dengan sabun sunlight. Maka sabun sunlight itulah menetapi tempat istighfar, membersihkan piring tadi, membersihkan hati. Cuman istighfar yang bagaimana? Istighfar yang membersamai apa? Allah di dalam istighfar. Itu enggak astagfirullah. Tapi astagfirullah mikir mobil, astagfirullah mikir besok malam makan apa, astagfirullah besok kemana-mana traveling. Istighfar kita ini butuh diistighfar. Kenapa? Istighfar kita lalai. Maka supaya nggak lalai bagaimana? Ambil air wudhu, duduk menghadap kiblat, minta ampun sama Allah, bayangkan dosa-dosa kita. Kalau ajarannya siapa? Buya Razi Hashim, istighfar 100 itu setiap pagi petang itu 10 buat mengistighfarkan mata. Berapa nih mata nih melanggar? Terutama laki-laki. Mata ini melanggar berapa dosa, banyak istighfar, ya Allah ampun ya Allah, tolong engkau ampun ya Allah. Bahaya. Istighfar sambil mengingat Allah supaya Allah mengampuni dosa mata. Dibayangkan. Terus juga 10 kali dosa pikiran. Kadang kita sholat, pikiran kita traveling. Sholat, pikiran kita masih ke rumah. Sholat, pikiran kita masih mikirin hutang. Sholat, pikiran kita masih berapa nih kuota umroh. Sholat masih mikirkan, ini nanti yang mau ngambil perumahan saya siapa? Pikiran terus. Maka ampuni ya Allah, ampuni istighfar kepala saya ya Allah. Baru nanti istighfar 10 untuk lisan. Ya Allah, tadi aku gerutu sama bosku. Ya Allah, aku gerutu sama Pak Kepala Sekolah, dia nggak adil. Ya Allah, aku mengadu domba antara guru dengan guru. Ya Allah, aku ngadu domba antara Pak RT sama Pak RW. Ya Allah, aku ngadu domba. Banyak. Ya Allah, aku ngadu domba antara Pak RW sama ketua masjid. Lisan ini kadang lunak tapi tidak betulan ya, cuma lebih tajam dari pedang. Banyak dosa lisan yang kita nggak kerasa menyakitkan hati orang, nggak kerasa khotor perasaan saudara kita tuh tersakiti, dan itu lebih parah, bahaya. Dan itulah makanya wal fitnatu asyaddu minal khotor. Kadang fitnah lisan ini bisa membuat orang saling bunuh-membunuh. Contoh, Pak RW berangkat ke mall SKA beserta keluarga. Tahu-tahu sampai ke 10 orang selanjutnya, Pak RW itu barengan sama mobil merah atau mobil siapa tidak tahu. Ada aja cerita bumbu-bumbu tuh ada. Setelah sampai kepada 10 orang, berita yang pertama nggak sama berita yang ke-10. Itulah bahaya beloknya lisan. Maka dari itu Allah perintahkan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau dalam qiraahnya Imam Ali Al-Kisai fatathabbatu. Kalau kamu datang sebuah berita dari orang fasik, maka fatabayyanu, harus tabayyun, check and recheck. Cross check dulu apa kejadian waqi'iyah yang tepat. Jangan langsung menceritakan sesuatu yang baru kita dengar tanpa adanya tabayyun. Bahaya. Ya. Dosa lisan 10 kali, dosa tangan 10 kali istighfar, ya Allah, tangan ini entah mungkin mukul orang, nyubit orang, entah mungkin nempelin orang rumah atau apa segala macam, tangan ini main tangan, ya kan? Tangan main tangan, gimana tangan main tangan? Seperti itulah.
Tangan ini tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Entah tangan ini belok kanan, sen kiri belok kanan, ya tangan ya kan. Kita nggak tahu. Ya, yang penting apa? Perkara zalim. Apa sih perkara zalim itu? Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi jangan kita pernah menyalahkan ibu-ibu sen kanan belok kiri. Karena mereka itu Pak di rumahnya sudah berkorban. Di jalan tuh tinggal melepaskan unek-unek. Apa tuh? Pokoknya kalau ibu-ibu bawa mobil, nah dia pemenang jalan. Ibu-ibu bawa motor, dia pemenang jalan. Jangan sekali-kali cowok melawan wanita ketika bawa kendaraan. Kalah. Ya kan Bu ya? Saya pernah dulu ada berselisih mobil dengan ibu-ibu di mulut. Padahal dia bisa lurus sedikit aja, saya bisa lewat. Padahal dia baru masuk tuh, masih dilawan. Allah, akhirnya ban mobil kita masuk ke area. Dia enak aja lewat, saya nggak ada minta maaf apa segala. Masya Allah, ini laki-laki yang salah. Itulah seperti itulah. Maka laki-laki ini harus banyak mengalah kepada wanita. Betul nggak? Oh enggak sih. Ya, setiap segala sesuatu itu ada kecualinya. Cuman namanya sebuah pemimpin, itu banyak memberikan kasih sayang kepada yang dipimpin. Harus pengertian. Maka dari itu kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum minkum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada orang rumahnya, kepada istrinya. Maka kalau ada seorang ulama ilmunya banyak, masya Allah, cuman tengok dengan istrinya, bagus nggak hubungannya? Nah, cek dulu, masuk nggak kategori dia orang baik dari hadis ini? Bagaimana hubungan dia dengan istrinya? Masya Allah. Maka dari itu hadirin yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar 10 di lisan, 10 istighfar hati. Hati ini cara pandangnya beda ya. Terkadang mata tunduk pandangan tapi hatinya terbeling. Mata tunduk pandangan ya Pak Ketua, tetapi pikirannya terbeling. Mata di Saudi, mata lagi umroh, pikirannya ke Turki. Ini hati-hati nih yang orang-orang umroh nih. Niatnya umroh jalan-jalan ke Baitullah. Banyak. Maka maksiat-maksiat hati, salah satu maksiat hati adalah sangka buruk kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, kita ini dari sumber yang sama, yang menciptakan sama, sumbernya sama, kakek kita sama. Kita ini 40 pupu, 50 pupu kan. Kalau dihitung-hitung dari Nabi Adam tuh 40, 50 sampai 80 pupu kan. Saudara kita. Karena kita jauh cuma diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Maka saudara seiman itu ikatannya lebih kuat. Saudara sekandung aja suka berantem masalah tanah. Nah, kok tahu? Ini pengalaman. Awan bungsu kan. Selalu mengalami dan saudara pandai kali nyambung. Saudara kandung acuk bercakap, lempar-lemparan ngurus amat, lempar-lemparan ngurus ayah sudah tua. Malah lebih menjaga lagi tetangga. Tetangga itu lebih perhatian kepada ibu kita daripada anak-anak ibu. Berarti saudara seiman itu lebih mengikatnya enggak? Apalagi saudara kandung yang seiman. Yang sevisi dan semisi. Maka dari itu hati pun perlu diistighfari 10 kali. Baru istighfari kemaluan. Terkadang apa saat dosa kemaluan? Saya nggak pernah berzina. Iya, bukan nggak pernah berzina. Cuman ketika memikirkan, bukan yang haknya. Nampak ada wanita, bening, tapi bukan istrinya. Mikir dia lama, putih. Stop. Pokoknya ke situ larinya. Itu bagian daripada mendekati zina. Pikiran terbeling, sampai listrik naik. Maka itu juga dosa daripada salah satu dosa kemaluan. Jangan bilang dosa kemaluan itu hanya dengan tangan, hanya dengan berzina. Enggak. Datangnya itu dari mata. Makanya Allah memerintahkan kepada kita, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim.
Suruh tunduk pandangan. Kenapa kok absar lafaznya, bukan anzor, bukan arok? Karena kalau ro'a yara ru'yah itu melihat dengan ini. Kalau nazar yang dulu melihat sambil difikirkan. Kalau basara ya basuru itu melihat sambil difikirkan, masuk ke hati. Jadi Allah menyuruh kita untuk tunduk pandangan. Itu bukan cuma mata yang ditundukkan. Tunduk mata, pikiran traveling. Awak tunduk pandangan nampak paha, nah kan gitu. Nauzubillah. Tetapi apa yang ditundukkan itu apa? Hati dulu. Baru pikiran, baru mata. Maka ketika mata melihat, betul tidak melihat. Nah, ketika mata tunduk ke bawah, berarti betul dia menjaga apa? Menjaga privasi orang yang dilihat, wanita yang bukan mahramnya. Nah, maka dari itu jaga mata. Maka perlu diistighfari. Terus juga dosa apa lagi? Dosa kaki. Ya. Salah satu dosa kaki itu adalah masuk kantor cuma pas absen. Ya kan Pak? Korupsi waktu ya. Akhirnya Pak, kakinya melangkahkan ke rumah ya, cuma absensi aja. Orang dikira korupsi cuma duit Pak, tapi ternyata korupsi waktu juga ada. Ya. Nah, maka dari itu kita perlu menjadi mukmin yang integritas dengan beristighfar kepada Allah. Banyak ternyata dosa kita. Kalau dihitung-hitung, kajian kita kajian dosa sampai isya, sampai jam 1 udah selesai. Maka dari itu hadirin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetumpuknya dosa kita macam itu, Allah pun masih ayo membuka. Ayo hambaku kembali kepadaku. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Istighfarlah kepada Tuhan kita. Sesungguhnya Tuhan kita membuka ampunan. Enak, buat dosa langsung diampuni, buat dosa diampuni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain. 1 2 3 4 5. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kathura ala ahadikum adh-dhunubu falyatlubil maghfirata bil istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kathura adh-dhunubu ahadikum falyastaghfirillah. Masyaallah. Di sini ada syarat, ada fa jawab. Idza itu ada syarat. Idza itu apabila, ada syarat. Apabila syaratnya, apabila kamu banyak dosa, falyatlub, maka salah satu jalan pembukanya mintalah, maka mintalah istighfar. Apabila pasti jawabannya maka. Ada idza pasti jawabannya ada fa. Idza kathura ala ahadikum adh-dhunub. Kalau kita ini punya banyak dosa. Dosa mata, dosa kemaluan, dosa hati, dosa masyaallah, dosa perasaan, dosa segala macam dosa. Falyatlub al-maghfirah, maka mintakanlah al-maghfirah bil istighfar, mintakan ampun dengan istighfar. Nabi itu tidak kurang sehari itu istighfar 70 sampai 100 kali. Padahal Nabi tidak punya dosa. Istighfar. Cara kita sowan kepada Allah. Kita mau sowan presiden aja, senang kali jumpa sama Pak Prabowo. Ya, ini Pak Ketua jumpa Pak Prabowo. Itu langsung status karena keren, ini orang dekat Pak Prabowo. Ini. Ya. Bukan, beliau tidak bangga kalau jumpa Pak Gibran. Bangga itu cuma kalau Pak Prabowo. Soalnya apa? Mungkin seumuran. Mungkin. Yang kedua, sohbat dengan ulama. Jumpa kalau datang aja saat ada somat ke Masjid Al-Muslimin. Oh, ini ulama besar, Masya Allah, Tuhan guru kita. Ya, apalagi jumpa dengan Tuhannya Pak Prabowo, Tuhannya Ustaz Abdul Somad, gimana? Dengan zikir kita di pojok masjid, astagfirullah. Astagfirullah. Tenang. Apalagi kalau air mata tuh keluar, Masya Allah. Hati itu kayak dimandikan. Siapa di sini istighfar sudah pernah sampai nangis? Itu tanda apa? Allah cinta sama kita. Hati kita yang berkarat dengan dosa itu dimandikan dengan air mata istighfar. Oh, apalagi di pojok-pojok pas tahajud ya kan? Saya ismizar pojok situ, ya Allah, ya Allah. Wah, dengan tangan, ya Allah. Menangi-nangi dosa. Ya, ini adalah amalan para wali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
idza kathurat dzunubu ahadikum falyastaghfir sama. Kalau sudah banyak buat dosa menumpuk, jangan pernah berputus asa. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa. Kenapa? Berputus asa itu sangat dosa besar. Kita punya Allah yang rahmatnya luas, kok putus asa, rela pula bunuh diri. Masya Allah. Banyak hutang, bunuh diri pula, anak dibunuh pula. La ilaha illallah. Berarti apa? Perkara yang seperti ini karena nggak belajar. Bodoh. Dan itu tanggung jawab kita. Bagaimana pengajian-pengajian nggak cuma di masjid. Kita buat pengajian di rumah Pak Ketua, ya. Kan situ lapangan besar Pak. Ya kan? Buat apa? Gazebo, kajian rutin. Bilang kok orang yang jarang ke masjid, datang ke kajian tuh. Ada kajian di kafe, ada kajian di tongkrongan hijrah. Ada. Kajian tuh nggak cuma di masjid. Supaya apa? Rahmat Allah tuh menyebar ke seluruh pintu-pintu di rumah-rumah. Dari itu nanti kita buat gerakan, mungkin hari ini ngaji di rumah Pak Ketua RW, besok ngaji di rumah Pak Ketua masjid. Supaya apa? Rahmat Allah masuk ke rumah-rumah umat Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-istighfar ya'kulu dzunub kama ta'kulun nar wa hatabul yabis. Masyaallah. Istighfar itu akan memakan, menghapus habis dosa-dosa. Sebagaimana api membakar kayu yang kering. Cepat dan drastis dosa diampuni. Klinclong, bukan kinclong, tapi ada clean and clong. Klinclong. Tahu bahasa Manawa sebelah mana tak paham. Bersih. Kenapa? Sebagaimana api. Coba kita lihat api itu kalau sudah dikasih kayu kering, melahap dia. Maka dengan istighfar inilah pembersih, pelicin supaya hati kita bersih dari nuktoh, titik-titik hitam dosa. Kalau hati ini sudah banyak titik hitamnya, susah menerima nasihat. Kalau ada orang nih dinasehati sama anak kecil, dinasehati sama anaknya sendiri kok gengsi, berarti di hatinya masih ada nuktoh dosa, ada kiber. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin kata Nabi, ketika orang dinasehatkan dengan hamba Allah, siapapun itu hamba Allah, walaupun dia lebih muda dari kita, kok dia menolak, hakikatnya dia telah menolak kebaikan dari Allah. Masih ada kiber di hatinya, masih ada kesombongan. Sombong itu datang gara-gara apa? Kita asik buat dosa. Maka saya pernah dengar pengajian Ustaz Al-Fitri, LCMPD. Beliau adik kelasnya Syekh Somad, Ustaz Al-Fitri kata beliau, salah satu dosa besar adalah, itu di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Salah satu dosa besar adalah meremehkan dosa yang kecil dan mengerjakannya secara kontinu. Dosa kecil, menganggap dosa itu kecil dan dikerjakan selalu, lama-lama menjadi dosa besar. Jadi itu dosa meremehkan orang, dosa memicing mata, julid sama tetangga. Muncullah belok kiri. Itulah. Ya kan? Biasanya yang kayak gitu tuh istiqomah tuh. Iko pajero hasil korupsi tuh. Iko pajero hasil gratifikasi kok. Allah. Belum tahu berita langsung menghukumi seseorang. Nah, ini dosa-dosa ini bumbu-bumbu menuju dosa besar. Maka cepat-cepat taubat, minta ampun sama Allah dan juga beristighfar kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kathratul istighfar tajlibul rizq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah istighfar karena memperbanyak istighfar mendatangkan rezeki. Kenapa seseorang itu rezekinya terhalang oleh dosanya? Maka dosa itu harus dihapus dengan macam ini. Ini Mbak, kalau gelas ini kotor, mau saya isi air jadi nggak? Enggak kan? Kotor gelasnya. Akhirnya apa? Saya nggak jadi ngisi air. Maka harus saya bersihkan dengan istighfar. Seperti itulah analoginya. Kalau mau rezeki Bapak, misal contoh The Bait nanti banyak customernya, perbanyak istighfar. Astagfirullah. Sehari 10.000 kali. Itu memang ya sebulan langsung 10 sampai 20 sampai 200 jamaah masuk berarti. Banyak istighfar tuh kan. Jangan sampai ditangkap juga KPK kan. Insyaallah. Alhamdulillah, nikmat Allah. Dari air, minum air, kembali kepada air. Masya Allah. Perbanyak istighfar.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apa orang jawaban Allah kepada orang yang memperbanyak istighfar? Ataupun istighfar walaupun sekali tapi menghujam langit. Maksudnya apa? Terkadang ada orang banyak istighfar tetapi istighfarnya lalai. Tetapi ada orang sekali istighfar cuman hatinya tuh betul-betul nek wong Jawa ngarani madep mantep. Nah, madep mantep melu marotu. Astagfirullah. Enggak. Maksudnya hati itu betul-betul menghadap mantap kepada Allah walaupun cuma satu kali istighfarnya tembus langit. Iko ndak lah 100 kan udah sampai iko istighfar. Tapi apa apa cara bayar utang ya? Apa cara melamar janda tu ya? Istighfarnya betul loh. Tapi sekali ya astagfirullah, pelan-pelan astagfirullah. Itu lebih masuk ke hati dan itu cepat mendatangkan rezeki. Saya pernah satu ketika memboncengi seorang ulama mau ziarah kubur ke Kubang. Beliau ulama alumni Mesir, guru saya, guru tafsir saya. Ketika ketika mau ke kuburan makam orang tua, apa kata beliau? Saya bilang ke beliau, Ustaz, kok panas ya Pekanbaru? Iya, terik panasnya. Karena orang Pekanbaru kurang istighfar. Astagfirullah. Betul angin bedontang ya kan? Kalau aku paneh bedontang, angin bedontang. Dangkang, mau dangkang dontang terserah. Itu riwayat berbeda riwayat ulama. Menurut ulama ketua Musaji kita bedontang. Kalau awak bedongkang. Kenapa kurang istighfar? Kalau kita memperbanyak istighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan terus-menerus. Sekali turun hujan banjir pula. Banyak dosa, ya Allah, dosamu banyak. Astagfirullahaladzim. Maka apa? Terus, kenapa kok kita kurang turun hujan? Kadang kita melihat manusia bingung, panas, ngeluh, hujan panen madu juga kurang, ya kan? Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, enak jadi seorang hamba itu apa? Apa yang diberikan Allah itu berarti takdir yang terbaik. Ya. Yursilis sama, Allah akan menurunkan hujan terus menerus. Maksud hujan sebutuhnya. Hujan sebutuhnya manusia. Tidak terlalu panas tetapi tenang. Maka kalau ada satu daerah kok bawaannya adem, tenang, biasanya situ banyak walinya situ. Banyak kekasih Allah yang mengingat Allah sehingga apa? Sehingga Masya Allah. Ada satu tempat dia panas, terik, tetapi apa? Hati itu adem. Kalau Bapak pernah datang ke Tarim, tempat sekolah saya dulu, ke Yaman tuh, memang anginnya 48 derajat Celcius. Angin sore itu Pak, itu kalau angin lewat tuh macam ditempelin, buang gitu, Masya Allah. Tetapi apa? Hari-hari ada majelis sholawat, hari-hari ada majelis zikir, ada majelis ilmu, tenang melihat wanita semua berhijab ya. Dari kepala atas semua ketutup, jalan itu nyesel-nyesel tembok, berdebu baju, minyak wangi tidak bau-bau kali. Yang ke pasar itu laki-lakinya bukan istrinya. Istrinya itu udah kayak apa ya? Udah kayak ratu di rumah, tinggal masak, tinggal apa yang belanjakan istri suaminya, Masya Allah. Anginnya, tetapi apa? Dingin dengan keruhanian. Kita berharap Riau seperti itu. Walaupun panas, tapi apa? Dingin dengan majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin. Orang punya banyak utang banyak, failit, bangkrut, manajemen tak rapi. Banyak istighfar. Maka apa? Insya Allah apa? Yumditkum, Allah akan memberikan bi amwal, banyak harta, wa banin, dan yang belum punya anak. Ya, yang belum punya anak, Ustaz udah 5 tahun udah punya anak, saya coba perbanyak istighfar, bersihkan diri. Takut mungkin kita ini terlalu banyak dosa, dikasih anak, akhirnya apa? Anaknya terbengkalaikan, anak tidak diurus. Yang ujung-ujungnya anak tidak disekolahkan, anak tidak diperhatikan, asik main HP, anak ngeluh, anak pingin curhat, main HP terus. Amaknya main HP, apaknya main HP, anak ketek setahun dia lagi HP. La haula wala quwwata. HP itu Pak, alat seperti pisau, lebih tajam dari pisau, lebih merusak dari pisau. Kita kalau ngasih anak kita pisau,
Kenapa coba? Nggak berani kita. Tetapi kalau ngasih anak kita HP, lepas ya. Yang penting anak tuh tenang apa segala macam. Padahal menurut penelitian kalau dulu orang-orang orang-orang Eropa tuh terutama yang memiliki Microsoft apa segala macam tuh, atau enggak misalnya yang pemilik Android apa segala macam, mereka nggak mau anak-anak mereka dikasih HP. Padahal mereka menciptakan Android, mereka menciptakan internet, Microsoft Office, Bill Gates itu cucu-cucunya jangan sampai dikasih HP. Bahaya HP, bisa merusak fokus anak. Kalau apalagi main scroll tuh kan, satu scroll lama, nanti ada scroll tinju. Jadi akan membuyarkan sifat konsentrasi kepada anak. Kalau anak kok suka dia suka dikasih HP, scrollan HP, maka dia nggak akan fokus untuk belajar. Hati-hati. Nampaknya enak, anak tenang, kita nggak ribet, kita bisa tidur, buka HP juga. Tetapi efeknya nanti dia pas belajar, efeknya nanti ke integritas pendidikannya, menghancurkan masa depan anak-anak. Insyaallah. Maka perbanyak istighfar, insyaallah. Yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan ngasih banyak kita harta, ngasih banyak kita anak. Ngasih harta banyak di sini bukan banyaknya harta, tetapi harta yang banyak itu salah satu harta yang banyak itu adalah harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tapi mencukupi, daripada banyak tetapi membuat kita celaka. Makanya likulli ni'matin mahsud. Setiap nikmat itu pasti ada orang yang iri sama nikmat tadi. Makanya kalau kami di Yaman tuh Pak, mobil-mobil tuh di belakang tuh ditulis Masya Allah Tabarakallah. Rumah cantik itu Masya Allah Tabarakallah. Supaya apa? Ketika ngelihat rumah tadi dia langsung ingat Allah. Ketika ngelihat mobil ada tulisan Sallu ala Nabi, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Ngelihat mobil Pajero nih, atau ngelihat mobil LC, Land Cruiser, itu langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Supaya apa? Pandangan ain tadi, pandangan hasud tadi itu Allah bakar dengan sholawat, Allah bakar dengan nama Allah. Masya Allah Tabarakallah. Maka nanti Bapak Ibu sekalian kalau punya rumah, tulis di depannya tuh Masya Allah Tabarakallah. Atau enggak kalau di mobil belakang tuh beli stiker Masya Allah Tabarakallah untuk penangkal ain. Dan ain, penyakit ain ini Pak, lebih cepat masuk di kampung. Karena orang kampung kan banyak orang tidak punya kan. Di desa, Honda Civic, wah. Ketika dia bilang memuji sesuatu tanpa nama Allah, cepat mesin tuh rusak cepat. Kadang baru pulang dari kampung kok ada yang nggak enak mobil nih, itu apa? Ada ainul mahsud, hati-hati. Maka cara mencucinya dengan apa? Tulis stiker Masya Allah Tabarakallah. Buat orang melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingat kepada Allah. Karena definisi dunia adalah segala sesuatu yang melalaikan kita dari Allah. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala wa alimun wa muta'allim. Dunia itu dilaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya dilaknat. Maksudnya apa? Dunia illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma walahu, ataupun segala sesuatu bentuk dunia yang mengingatkan kita kepada Allah. Mobil digunakan untuk berkhidmat kepada orang tua, berkhidmat kepada para ulama, maka mobil tadi bukan dunia, tetapi wasilah untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Ada uang digunakan untuk membantu masjid, membantu anak yatim, membantu janda-janda yang perlu disantuni, maka apa? Duit tadi bukan dunia, tapi adalah wasilah, alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada motor digunakan untuk apa? Ngantar para pelajar. Makanya Bapak Ibu sekalian, bagi yang pekerjaannya Maxim, niatkan ketika mengantarkan mereka bukan cuma hanya cari duit, tapi mengantarkan orang-orang yang di hatinya ada kalimah la ilaha illallah. Mengantarkan, kalau dia bukan orang Islam gimana Ustaz? Mengantarkan mereka-mereka yang merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kerja kita pun dihitung ibadah. Masya Allah. Itulah konsekuensinya daripada orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum tidur, coba kita banyak minta ampun kepada Allah, maafkan seluruh dosa-dosa umat Islam, dan juga amalkan secara istiqomah. Maka di sini dikatakan Allah itu mencintai amalan yang sedikit tetapi kontinu. Karena itu akan menjadi fondasi, akar. Kalau sudah amalan itu sedikit kontinu, itu yang akan mendorong kita melakukan amalan-amalan yang besar. Insyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk kajian Rabu
bulan depan kita akan masuk pembahasan tentang zikrullah. Maka apa yang kita dengarkan semoga bermanfaat untuk diri kita. Marilah kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Oh iya, pemberitahuan